Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ya kita semua pasti lakukan, kadang tanpa mikir sama sekali, scrolling. Kita akan coba bedah bareng-bareng gimana sih gerakan jempol yang kelihatannya sepele ini ternyata ngebentuk cara kita mikir, apa yang kita mau, dan bahkan siapa diri kita. Jadi, yuk kita mulai penelusuran ini. Pasti kenal banget sama perasaan ini kan? Niatnya cuma mau ngecek satu notif atau nonton satu video pendek. Tahu-tahu pas angkat kepala, sejam udah lewat gitu aja. Terus kita nanya ke diri sendiri, waktu gue kemana ya? Ini bukan karena kita lemah atau kurang disiplin loh. Ini tuh sengaja didesain, pintar banget buat ngejebak perhatian kita. Nah, ini dia hasilnya. Sebuah siklus yang kayaknya nggak ada ujungnya, yang sengaja dirancang biar kita balik lagi dan lagi. Coba deh jujur sama diri sendiri. Setelah sesi scrolling yang panjang, apa yang kamu rasain? Merasa lebih segar dan berenergi? Atau justru sebaliknya? Ngerasa capek, kosong, dan agak nyesel karena waktu berharga kebuang percuma? Perasaan inilah bukti nyata dampaknya ke kesehatan mental kita. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya nih. Kita semua kan sering banget bilang, butuh istirahat bentar, terus kita buka HP. Tapi, gimana kalau saya bilang istirahat yang kita cari itu cuma ilusi? Sesuatu yang justru bikin kita makin capek. Yuk kita bedah kenapa bisa begitu. Di sini kelihatan banget kan kontradiksinya. Di satu sisi, kita mikir lagi santai, lagi melepas penat. Tapi di sisi lain, yang terjadi itu justru kebalikannya. Kita bukannya menyelesaikan stres, kita cuma menundanya. Dan sambil menunda, kita sebenarnya lagi ngebakar energi mental kita dengan rentetan informasi yang gak ada habisnya. Coba deh bayangin pikiran kamu itu kayak sebuah ruangan. Nah, pas kamu lagi stres atau capek, ruangan itu udah penuh sesak sama pikiran dan emosi. Apa yang kita lakuin pas scrolling? Bukannya beresin ruangan itu biar ada sedikit ruang lega, kita malah numpukin lebih banyak barang lagi ke dalamnya. Kita banjiri otak kita dengan lebih banyak gambar, lebih banyak video, lebih banyak info, sampai akhirnya nggak ada lagi ruang buat napas. Dan ternyata soal waktu yang hilang itu baru permukaannya aja loh. Di bawahnya ada biaya tersembunyi yang jauh lebih besar, yang kita bayar tiap hari tanpa sadar. Oke, mari kita bongkar 3 konsekuensi tak terlihat dari kebiasaan scrolling kita ini. Analogi cemilan ini pas banget deh. Konten-konten pendek di media sosial itu ngasih kita lonjakan dopamin yang cepat, mirip kayak rasa manis dari permen. Enak sih, bikin kita pengen lagi, dan lagi. Tapi setelahnya, kita ngerasa kosong. Nggak ada nutrisi yang nyisa buat pikiran kita, nggak ada pemahaman mendalam yang kita dapat. Kalau kita lihat dari sisi kerja otak, begini nih jadinya. Otak kita jadi kecanduan sama kepuasan instan. Akibatnya apa? Pemahaman kita jadi dangkal, karena kita lompat dari satu topik ke topik lain tanpa pernah benar-benar mendalaminya. Kesabaran kita buat hal-hal yang sebetulnya penting, kayak baca buku, belajar skill baru, atau bahkan sekedar ngobrol mendalam, itu pelan-pelan terkikis. Kita jadi gampang nggak sabaran dan gampang capek secara mental. Nah, disinilah pertarungan sebenarnya terjadi di dalam kepala kita. Di satu sisi ada hadiah instan dari sebuah like atau video lucu selama 15 detik. Di sisi lain, ada kepuasan mendalam dari pencapaian jangka panjang yang butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Makin sering kita milih yang pertama, makin sulit buat kita untuk komitmen sama yang kedua. Kemampuan kita buat ngejar mimpi besar, pelan-pelan jadi tumpul. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya ekstrim ya, tapi coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Setiap kali kita buka timeline, sebuah algoritma lagi nentuin apa yang bakal kita lihat selanjutnya. Pelan tapi pasti, algoritma ini bukan cuma ngebentuk selera musik atau film kita, tapi juga aspirasi kita, apa yang kita anggap sukses, dan apa yang kita inginkan dari hidup. Inilah biaya tersembunyi yang kedua, kaburnya jati diri kita. Setiap hari kita kan dibom sama gambar-gambar kehidupan yang kelihatannya sempurna. Liburan impian, badan ideal, karir cemerlang. Tanpa sadar, kita mulai membandingin kehidupan nyata kita yang penuh dengan berantakannya dan ketidaksempurnaannya dengan cuplikan terbaik hidup orang lain. Hasilnya, rasa nggak puas yang terus-menerus. Bukan karena hidup kita jelek, tapi karena kita ngukurnya pakai standar yang nggak realistis, bahkan seringkali nggak nyata. Oke, jadi kita rangkum ya 3 biaya tersembunyi ini. Pertama, fokus kita dicuri oleh kepuasan instan. Kedua, identitas kita jadi kabur karena perbandingan tanpa henti. Dan ketiga, tujuan hidup kita digeser sama ribuan gangguan kecil yang nggak ada artinya. Ini kerugian yang besar banget yang terjadi pelan-pelan setiap hari. Setelah ngomongin masalahnya, sekarang kita ke kabar baiknya. Kita punya kekuatan buat berubah kok. Ini bukan soal buang HP atau benci teknologi.
Ini tentang membangun hubungan yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih disengaja dengan teknologi di tangan kita. Yuk kita lihat gimana caranya. Ada 3 langkah super simple yang bisa kamu coba mulai hari ini juga. Pertama, soal waktu. Tentuin jadwal khusus buat media sosial. Misalnya, 30 menit pagi, 30 menit malam. Jangan biarin dia menguasai seharian penuh. Kedua, soal notifikasi. Matiin semua pemberitahuan yang nggak penting. Ini langkah paling ampuh buat ngelentiin HP manggil-manggil kamu terus. Ketiga, soal tujuan. Sebelum buka HP, tanya ke diri sendiri. Aku mau ngapain ya? Jadiin HP sebagai alat, bukan sebagai pelarian dari rasa bosan. Ingat ya, intinya tuh kita pindah dari yang tadinya cuma ngikutin arus, jadi kita yang megang kendali. Setiap kali kamu berhasil nahan godaan buat scrolling tanpa tujuan, kamu lagi ngambil balik aset kamu yang paling berharga, perhatian kamu. Dan perhatianmu, itu adalah mata uang hidupmu. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Setelah kita berhasil menciptakan sedikit ruang dari kebisingan digital, ruang itu mau kita isi dengan apa? Jawabannya adalah sesuatu yang langka dan berharga banget di dunia modern, keheningan. Kita perlu ngubah cara kita mandang hening. Hening itu bukan berarti bosen atau nggak ngapa-ngapain. Keheningan itu sebuah kemewahan. Itu adalah momen di mana kamu akhirnya bisa dengerin pikiranmu sendiri, tanpa diganggu suara dari luar. Di dalam keheningan itulah ide-ide terbaik, solusi masalah, dan pemahaman diri yang mendalam bisa muncul. Sama kayak tanaman butuh tanah yang tenang dan subur buat tumbuh, impian dan tujuan kita juga gitu. Kita nggak bisa merencanakan masa depan kita di tengah badai notifikasi dan banjir informasi. Kita butuh ruang yang aman dan tenang untuk membiarkan ide-ide kita berkembang dan suara hati kita terdengar jelas. Kita tutup dengan satu pertanyaan ini ya. Lain kali kamu ngerasa ada dorongan kuat buat scrolling, coba berhenti sebentar, terus tanya, sebenarnya apa sih yang lagi aku cari saat ini? Mungkin itu koneksi, mungkin validasi, atau mungkin cuma pelarian dari perasaan yang gak nyaman? Memahami apa kebutuhan di baliknya adalah langkah pertama buat nemuin cara yang lebih sehat dan memuaskan untuk memenuhinya. Cara yang akan membangun dirimu, bukan malah menguras energimu.